Ya, shalom buat teman-teman semua yang ada di sini dan juga shalom buat sobat MBC yang ada di rumah. Thank you teman-teman sudah mau hadir. Kita di sini akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya bilang sama kiri kanannya, thank you ya udah datang. Ya, oke. Buat sobat MBC yang di rumah juga, kalau ada kiri kanan temannya juga bilang, yuk kita ikut ibadah yuk. Ya, kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Bapa, sebentar Tuhan kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, hanya terfokus hanya pada-Mu saja Bapa. Supaya kami dapat lebih dalam lagi Tuhan, kami bisa bersekutu dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan, berkati dari awal sampai akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan hari ini. Ya, kita percaya arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita sangat berarti. Dan penyertaannya di dalam kehidupan kita itu sungguh luar biasa. Mungkin kita hari ini ada yang mengalami masalah dalam kehidupan kita, banyak masalah ataupun kendala dalam hidup kita yang membuat kita hari ini stres. Ingat, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Dia ada, dan Dia selalu tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kita siapkan hati kita akan nyanyikan arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jalanmu tak terselami, yes kan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, yes kan. Heran dan besar kasih-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, seperti lagu ini mengatakan, arti kehadiran dalam kehidupan kita ini, Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita benar-benar harus mengiyakan dan yakin percaya bahwasanya Tuhan selalu ada buat kita. Kita angkat lagu ini dari awal lagi ya. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan dalam hidup kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi-Ku, arti kehadiran-Mu selalu
keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Bapa. Walaupun Tuhan kami hari ini datang dengan penuh masalah, datang dengan penuh Tuhan kebingungan Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya Bapa, Engkau ada Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami Bapa. Kami semua mengucap syukur Bapa. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Kami ada Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah Bapa segala Bapa, Raja di atas segala Raja Tuhan. Engkau adalah sahabat kami Tuhan dalam hidup kami. Kami semua mengucap syukur Bapa. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita angkat sekali lagi dengan hati kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Bapa, benar seperti lagu ini mengatakan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami berterima kasih banget Tuhan untuk semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, berkati kami semua yang ada di sini, baik yang ada di onsite ataupun yang di online Tuhan. Kau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi hati kami Tuhan, apapun yang menjadi keinginan kami Bapa, Engkau tahu, dan kami yakin Bapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu lagi Tuhan. Biarlah Tuhan, berikanlah hati kami sukacita Tuhan akan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memuji-Mu hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Oke. Kalau saya katakan haleluya, semua harus semangat bilang puji Tuhan. Kalau saya bilang puji Tuhan, haleluya. Ya. Haleluya. Masih kurang semangat. Puji Tuhan. Ya. Bilang kiri kanannya, siap gak memuji Tuhan? Ayo, siap gak memuji Tuhan? Ya. Jadi hari ini kita ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Semuanya pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita datang dengan sukacita. Jadi hari ini yang cemburut, yang ada masalah, percaya Tuhan pasti akan selesaikan semuanya itu dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan naikkan satu pujian. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Ayo semuanya, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Di dalam Tuhan kita pasti bersuka cita, amin. Ya, kita akan siapkan hati kita lagi, kita akan menyembah Tuhan. Ya, dalam hidup kita, apapun masalah dalam hidup kita, Tuhan akan mengangkat kita seperti Raja Wali yang terbang di atas awan-awan. Awan-awan penuh dengan badai, namun Raja Wali kita tahu adalah hewan yang terbang di atas awan. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita seperti Raja Wali. Walaupun kita ada dalam masalah dalam kehidupan kita, Dia akan membawa kita terbang jauh lebih tinggi, dan jauh lebih tinggi. Kita percaya itu. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali,
lagi, Tuhan adalah kekuatan kita dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Kami percaya Bapa, kami seperti Raja Wali Tuhan yang terbang tinggi Tuhan di atas masalah di dalam hidup kami. Walaupun bumi bergoncang dan badai menerpa, benar Tuhan, Engkau menjadikan kami Raja Wali Tuhan. Engkau melingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan. Kami semua mengucap syukur Bapa. Buat teman-teman yang ada di sini, jika engkau ada masalah hari ini, jangan melihat masalahmu, tapi pandanglah Tuhan. Dia ada, Dia akan menjadikan kita Raja Wali. Kita akan terbang tinggi di atas segala masalah dalam kehidupan kita. Kita percaya itu. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
kasih untuk kesempatan ini saya diberi di atas mimbar untuk yang pertama kali. Baiklah, sebelumnya kita mulai dengan berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Kami hadir di hadapan-Mu saat ini untuk menyantap makanan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Mana kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami akan kami ambil dan kami jadikan makanan spiritual, makanan rohani kami, makanan roh kami. Tuhan Roh Kudus, urapi setiap kami, baik yang menyampaikan pesan-Mu maupun yang mendengarkan pesan-Mu. Kiranya nama-Mu yang ditinggikan dan nama-Mu yang dimuliakan di atas bumi ini, di tempat ini. Berkuasalah, penuhi setiap kami. Urapi anakku saat ini yang akan menyampaikan pesan. Bukan aku yang menyampaikan, ya Bapa, tapi Engkau melalui Roh-Mu yang sudah Engkau bagikan kepada kami. Kami akan bersaksi ke seluruh bumi melalui teknologi yang sudah ada. Engkau berikan kepada kami sebagai alat komunikasi, sebagai alat-Mu untuk menyebarkan Injil-Mu. Saat ini kami datang merendahkan hati kami. Kami mau diajar oleh firman-Mu sendiri. Penuhi kami, datanglah Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya harap suara saya kedengaran ya. Nah, hari ini tema yang diberikan sungguh luar biasa. Grace Revolution. Agak mengejutkan. Apa sih artinya? Kaget banget, keren banget ya untuk generasi muda. Wow, revolusi. Apa artinya revolusi? Ada revolusi industri, revolusi ekonomi, revolusi perang, revolusi apa? Sekarang giliran revolusi ini masuk ke gereja. Revolusi anugerah di dalam bahasa Indonesia. Apa sebenarnya arti revolusi? Revolusi itu memiliki arti perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan dari sebuah anugerah, rahmat, berkat, lebih kekristenannya adalah kasih karunia. Dan kasih karunia apa yang akan diberikan kepada kita yang bisa menjadi pengaruh merubah hidup yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, yang tadinya kurang kasih menjadi lebih memiliki kasih. Transformasi apa yang akan kita dapatkan? Saya akan mulai pada satu hari. Satu hari, one fine day. One fine day. Ya, satu hari. Seorang bapa mencari anaknya. Adam, Adam, di manakah engkau, nakku? Jalan. Bapaknya jalan mencari anaknya. Kemana si anak? Si Adam ini. Adam, kemana engkau, nak? Bapak, aku di sini. Kenapa kamu bersembunyi? Aku telanjang. Lu kok tahu lu telanjang? Iya, aku barusan tahu kalau aku telanjang. Si bapak ini langsung sadar. Ada sesuatu hal yang sudah terjadi. Sesuatu hal yang sudah dilakukan Adam, di mana yang tidak seharusnya dilakukannya, dia lakukan. Dan bapak ini mencari dan mendekati Adam, karena dia tahu Adam ada di semak-semak menyembunyikan dirinya bersama dengan istrinya Hawa. Setelah dijumpai, benar-benar, apa yang kamu lakukan, anak-anakku? Dengan saling tuduh-menuduh terjadilah sebuah skenario bahwasanya mereka sudah melanggar peraturan yang sudah diberikan orang tuanya, si bapak. Nah, ini pisau jangan dipegang ya. Nah, ini gunting kalau mau pakai latihan dulu ya.
Kalau mau pegang pisau, cari bapak dulu atau cari mama dulu. Diajarin bagaimana menggunakan pisau. Apalagi ada golok, apalagi ada senapan, pisau dan sebagainya. Jangan dipegang. Tapi karena penasaran, anak-anak ini semakin dilarang, semakin menjadi, semakin dilarang, semakin dipegang, semakin dibilang jangan dimakan ya nak, dimakanlah buah yang tidak boleh dimakan itu. Itu adalah dosa menurut Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 21, menurut versi yang mudah dibaca, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan Allah mengambil kulit binatang dan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa istrinya. Kemudian dia mengenakan kepada mereka. Dalam bahasa terjemahan baru tercatat, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Tuhan sendiri, Bapa yang tadinya mencari anak-anaknya itu, mengenakan baju kepada mereka, tidak mempermalukan mereka dengan menginterogasi. Kamu kenapa sih tadi kok bandel-bandel? Sudah dibilang enggak boleh makan yang tidak diizinkan. Sudah dikasih tahu tidak boleh memegang benda-benda tajam yang berbahaya itu. Dan bla 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 bla, banyak sekali larangan. Tapi pada saat itu Tuhan Allah tidak melakukan hal itu. Malah tidak mencemooh, malah tidak menuduh dan membuat anak-anaknya ini merasa semakin stres, semakin depresi. Malah mengambil binatang dibunuh dan mengenakan kulit binatang itu sebagai pakaian bagi mereka yang mereka sadari bahwasanya mereka itu telanjang. Apa yang terjadi adalah, kenapa itu dikatakan mereka telanjang? Karena baju mereka selama ini, kemuliaan Tuhan yang menutupi mereka itu hilang. Setelah mereka melanggar firman Tuhan dengan memakan buah yang dilarang Tuhan untuk memakannya, dengan membunuh binatang itu adalah Injil kabar baik pertama yang sudah disusun oleh Tuhan Bapa untuk manusia di zaman kita sekarang. Seperti apa? Yaitu darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai domba yang disembelih, seperti binatang yang tadi yang disembelih Tuhan untuk mengambil kulitnya dan dikenakan kepada manusia yang telanjang tadi. Nah, kita yang sekarang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, saat itu juga kita selamat. Percaya? Percaya. Ada ya dan amin? Kenapa? Kenapa? Sebenarnya sangat sederhana. Jadi perjumpaan dari One Fine Day itu sama hari ini berjumpa. Tuhan Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Dia seperti domba yang disembelih, binatang yang tadi disembelih oleh Tuhan Bapa di surga itu di Taman Eden itu untuk mengenakan baju menutupi ketelanjangan manusia. Darah itu pada saat kita mengaku dan kita percaya, kita sudah mengenakannya sebagai jubah kemuliaan dari Tuhan. Dan kita bisa datang di hadapan Tuhan, memanggil dia Bapa, Aba. Kita mengaku dia sebagai sumber, karena arti dari Aba itu sendiri adalah sumber. Sumber dari apa? Sumber kehidupan. Tidak perlu kita khawatir karena pada saat pertama itu sudah dibuat rencana oleh Bapa. Ini loh
setelah kamu melakukan pelanggaran, ada solusinya. Jangan takut. Ternyata setelah dibaca Alkitabnya, yang dilihat Tuhan tidak mengutuki manusia. Selama ini saya terutama ya, mungkin saudara yang lain sudah mendapatinya. Terutama saya membaca kembali, saya lihat ternyata Tuhan tidak mengutuki manusia. Dia justru menutupi kemaluan manusia yang telanjang itu dan melindungi dia, dan juga memberikan janji akan ada seorang penebus yang memberikan darahnya kepada kita dan mengenakannya sebagai jubah, sehingga kita tidak ada lagi penghalang antara Bapa dan manusia, dan bisa berdiri dengan gagah berani. Bapak, ini loh anakmu, ini loh Rekal sudah datang, dan bisa mengucapkan terima kasih Bapak untuk hidup dan mengucap syukur. Tidak perlu takut, karena janji Tuhan tetap akan tergenapi. Firman Tuhan yang sudah dikeluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang sudah ditabur benihnya itu akan bertumbuh. Tuhan bilang, apapun yang kamu hadapi, jangan salahkan diri kamu sendiri. Pandang salib. Nah, salib itu adalah karyaku untuk kalian. Pada saat anakku sudah kuutus, disitulah semua sudah selesai. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Cukup tenang di dalam nama anakku, Tuhan Yesus. Tenang di dalamnya menantikan janji. Pandang salib itu, bahwasanya darah yang sudah dicurahkan bagimu, yang engkau kenakan sebagai jubah kebenaran di hadapanku. Aku akan mengenal engkau dan aku akan menyediakan bagimu. Kita melihat di Roma 5 ayat 8 sampai 11, saya akan membacakannya bagi kita semua. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Untuk kita telah dibenarkan oleh darah-Nya dari murka yang masih berseteru diperdamaikan oleh hidupnya perdamaian itu. Di antara Tuhan dan manusia tidak ada lagi perseteruan. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Sebelum kita itu dijadikan, ada pertarungan antara Tuhan dan manusia. Kita ada di antaranya. Kita diperebut oleh dua kuasa ini. Satu kuasa yang terang, satu kuasa yang gelap. Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan tidak mau menjadikan kita robot. Dia memberikan kita hak pilih, seperti waktu kita memilih presiden, kepala daerah, kita memiliki hak pilih, ya. Kita juga memilih hak pilih, mau memakai benda tajam yang mana, ya, atau tidak. Kita boleh memilih mau makan yang berlemak atau tidak. Kita boleh memilih berpakaian casual atau berpakaian ke pesta. Kita memiliki pilihan. Kita memilih apa sekarang? Kita memilih didamaikan, kita memilih berseteru, kita memilih berdamai dengan Tuhan, atau kita bersekutu dengan iblis. Buatlah pilihan. Kita mau di mana? Pada saat Adam memilih untuk memakan buah yang dilarang itu, dia sudah membuat pilihan.
Ya, kita boleh bilang itu kan karena Hawa yang menghasut. Oke, di sini Adam boleh sebagai kepala keluarga boleh mendidik Hawa. Hawa nggak boleh loh makan. Didik istrinya, jangan dibiarkan manja nanti. Say no no, big no no. Jadi sebagai laki-laki, kalau pasangan hidupnya, calon istrinya, atau lagi PDKT, jangan simpan-simpan demi menyenangkan dia, supaya saya bisa dekat dengan dia. Oke, everything is okay. Pada saat menikah, perempuan yang biasa dimanja, pada saat ditolak, dia akan bertanduk. Jangan terjadi hal yang bertanduk itu. Jadi didiklah pasanganmu dan kasihilah dia seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kita merasakan kasih dari suami, maka apa yang akan dipetik oleh suami? Istri yang mendapatkan kasih bukan dimanja, dikasihi, manja beda. Dikasihi dengan penuh, buah yang akan mengalir keluar adalah kasih. Karena perempuan itu digerakkan motornya dengan kasih. Pekerjaan rumah beres, makanan di dapur beres, ya. Urusan mendidik anak beres, dan urusan yang lain juga beres. Ini saya tanda kutip saja. Nah, tapi kalau perempuan juga menghormati suaminya, laki-laki ini yang sebagai penggeraknya, laki-laki ini juga akan mengasihi. Ini lingkaran yang tidak akan putus. Kalau satu tidak mengasihi, satu tidak menghormati, ini lingkarannya putus tercabik-cabik. Trace-nya itu putus, bukan trace yang bulat begini. Ya, garisnya terputus-putus walaupun bulat tapi terputus-putus. Nah, Tuhan juga dia mau menunjukkan kenapa dia mengasihi kita, memberikan anaknya kepada kita. Itu dia menunjukkan kasih. Ini adalah kasih dari Bapa kepada manusia. Kita sudah tahu ini kasih. Kita tahu kita dikasihi Bapa. Kita tahu darah Tuhan Yesus yang berharga itu dicurahkan kepada kita. Kita tahu kita dikasihi. Bisakah kita tuh berbuat yang tidak disukai oleh Tuhan kita? Tanpa harus diberi peraturan, 1, jangan ini, 2, jangan itu, 3, nggak boleh ini, 4, tabu yang ini, tapi yang negatifnya lebih banyak. Atau karena aku mengasihi Bapa, aku mau buat yang begini deh menyenangkan Bapa. Karena aku mengasihi Bapakku, aku belajar yang rajin-rajin deh. Karena aku mengasihi suamiku, aku masak yang enak-enak dan sehat deh. Karena dikasihi. Tapi kalau begitu kita mengetahui kalau kita ini dikesampingkan atau dibuang, ya kita merasa kita ini tidak berharga, yang keluar dari kita adalah kepahitan. Nggak mau aku karena dicuekin, nggak mau tegur sapa lah dengan dia. Ntar kalau jumpa aku cuekin aja, ya. Jadi itu sifat alami manusia. Kalau kita tahu posisi kita itu ada di mana, tentu dosa-dosa itu tidak akan kita lakukan. Bukan berarti karena kita sudah dikasih, suka-sukanya aku dong, aku mau ngapain, kan bapakku nggak marah. Lah itu kan sudah mendukakan dia, berarti kita tidak mengasihi dia, ya. Oke, jadi di sini kita jangan berputus asa, itu menyalahkan diri sendiri, karena itu adalah bentuk tidak mempercaya Tuhan. Apa sebenarnya sih yang bisa merubah kita? Grace Revolution ini apa sih pengaruhnya?
Begitu kita tahu ada kasih karunia, anugerah yang kita dapat, perubahan itu secara langsung akan membuat kita yang tadinya misalnya kecanduan main game, tidak salah, main game tidak salah. Tapi kalau sudah namanya kecanduan, itu tentu lupa mandi, lupa makan, lupa belajar, lupa orang tua, lupa semuanya. Jadi ada kejadian sampai di luar negeri, orang tuanya dibunuh satu keluarga gara-gara hanya melarang dia jangan main game. Nah, dengan kondisi addicted seperti itu, kecanduan seperti itu, kalau kita tahu kita itu dikasihi, maka secara otomatis kecanduan itu akan terputus sendiri. Kita akan kembali normal. Ada yang juga alkohol sampai 30-an tahun, juga karena tahu dia itu sangat berharga, sehingga dia juga setelah tahu dan membaca firman dan juga mendengarkan firman Tuhan bahwa ada kasih Tuhan yang sangat berharga mengasihi dia juga berhenti saat itu juga. Ada teman saya juga perokok berat banget, ya. Begitu dia tahu ada kasih Tuhan yang sangat mengasihi, saat itu juga dia berkomitmen, saya tidak mau merokok lagi. Putus saat itu, tidak perlu terapi, tidak perlu ke pusat rehabilitasi, langsung putus sampai hari ini tidak merokok. Perokok berat. Bukan hal-hal adiktif seperti ini juga. Dari segi yang lain juga, sifat-sifat kita yang pemarah, ya, sifat-sifat iri hati, cemburu, itu naturalnya manusia. Itu bisa putus sendiri. Kita bisa berubah kalau kita mengetahui kita itu dikasihi Tuhan. Di sini lebih menegaskan lagi apa yang dimaksud dengan perubahan dari kasih karunia. Begitu kita terima anugerah, apa yang akan terjadi? Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Kasih terbesar yang dapat ditunjukkan oleh seseorang adalah memberikan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Kristus sendiri menderita ketika Ia mati menebus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ia yang tidak bersalah mati untuk mereka yang bersalah. Itu telah dilakukannya untuk membawa kamu kepada Allah. Ia dibunuh secara jasmani, tetapi dihidupkan kembali dalam keadaan roh. Dengan inilah kita mengenal kasih itu. Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Kasih yang benar adalah kasih Allah terhadap kita, bukan kasih kita terhadap Allah. Allah telah mengutus anaknya menjadi jalan pengampunan dosa-dosa kita. Yesus telah diserahkan untuk mati karena dosa kita dan telah dibangkitkan dari kematian untuk membuat kita benar di hadapan Allah. Allah telah memberikan Yesus sebagai jalan untuk mengampuni dosa manusia melalui iman. Allah mengampuni orang melalui kematian Yesus. Allah telah memberikan Yesus untuk menunjukkan bahwa Ia selalu melakukan yang benar dan patut. Di masa lalu Allah tetap sabar dan tidak membinasakan manusia karena dosa-dosanya. Ada yang mengatakan, kenapa kamu harus menyembah Tuhan yang tidak berkuasa turun dari salib? Kenapa kamu menyembah Tuhan yang begitu lemah, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tapi saya berpikir justru dengan dia tidak turun, dia itu Tuhan yang hebat. Kenapa Tuhan membutuhkan manusia untuk menebus manusia? Karena Tuhan tidak memiliki daging dan darah. Tuhan adalah roh. Jadi dia membutuhkan daging dan darah supaya dia bisa
mencurahkan darahnya, memberikan dagingnya untuk menyelamatkan manusia. Itu hebatnya Tuhanku. Kenapa saya menyembah Dia? Karena disitulah kekuatan Dia. Dia terima, hanya beberapa jam Dia melakukan hal-hal yang hebat yang tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukannya. Sekalipun seorang dewa tidak akan melakukan hal itu. Dewa, tidak ada satupun dewa yang melakukan, memberikan nyawanya untuk, tidak ada. Jadi kenapa alasannya? Tuhan Yesus lahir sebentar lagi Natal untuk menjadi daging yang memiliki darah yang nantinya akan dicurahkan buat kita dan membebaskan kita sekali untuk selamanya. Amin, sobat-sobat semua. Seharusnya Tuhan itu marah. Seharusnya waktu Bapa mencari anak-anaknya yang botiawa ya, yang tidak patuh itu ya, bahasa Hokkien botiawa, nepaisi gitu ya, yang tidak taat, yang tidak mendengarkan Bapaknya. Seharusnya itu marah, ambil rotan. Kamu ya tidak mendengarkan perintah ya, pok. Tapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Seharusnya. Tapi apa yang terjadi? Kemurahan Allah dinyatakan dari surga. Allah marah atas semua perbuatan manusia yang jahat dan salah. Mereka mempunyai kebenaran, tetapi dengan hidup yang jahat, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Di sini Tuhan bilang, Allah marah. Tuhan aja bisa marah. Atas apa? Semua perbuatannya. Dia mengasihi manusia, tapi tidak menyukai perbuatan jahat dan salah. Jadi perbuatan kita yang salah dan jahat yang dibenci Tuhan, tapi kitanya, manusianya tidak. Ya selama ini apa yang kita bilang? Tuhan benci aku. No, salah. Tuhan benci perbuatan saya. Addicted dengan pornografi, kecanduan pornografi. Tuhan benci karena tindakan melihat pornografi itu, bukan membenci orangnya. Jadi selama ini kita sudah salah, bahwasanya kita juga judge orang itu. Tuhan pasti nggak suka kamu begini. Sebenarnya perbuatannya yang tidak disukai Tuhan, manusianya disukai Tuhan. Orang Yahudi tidak mau menerima kabar baik, sehingga mereka menjadi musuh Allah. Untung mereka tidak menerima kabar baik Injil itu, kasih karunia. Seandainya orang Yahudi menerima kabar baik, kita yang di luar Yahudi tidak memiliki kesempatan untuk menerima kabar baik ini. Hal itu terjadi untuk menolong kamu, orang yang bukan Yahudi, tetapi orang Yahudi tetap menjadi umat pilihan Allah. Sekalipun mereka menolak, tapi mereka tetap adalah kesayangan Tuhan yang sangat dikasihinya. Ia mengasihinya karena janjinya kepada nenek moyang. Siapa? Bapak Abraham. Diperdamaikan manusia dengan Tuhan. Di situ ada terjadi perdamaian dengan apa? Mencurahkan darah Tuhan Yesus. Dan kita bukan hanya diselamatkan, tetapi kita juga sangat bersukacita. Lagu tadi apa? Sukacita. Apa tadi lagu? Bersukacitalah. Ya kan? Sekarang kita bersukacita dalam Tuhan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dia, kita menjadi sahabat Allah sekarang. Apa yang dibilang dengan sahabat? Aku dengan dia sahabat. Aku dengan dia teman. Aku cuma kenal dia aja. Bedanya apa sih? Kenal, belum tentu dekat. Saya cuma tahu nama doang. Kenal ya, kenal hai, dia tahu wajah saya tahu wajah dia. Teman. Oh, saya teman, saya tahu rumahnya, saya tahu orang tuanya, dia juga tahu rumah saya, dia juga tahu orang tua saya, tapi saya nggak mau curhat, ya.
kita tidak membuka hati kita. Kalau sahabat, nah curhat-curhatan nih, saya curhat ke dia, dia curhat ke saya, itu sahabat. Allah, Tuhan, Bapa menganggap kita adalah sahabat dia. Percaya enggak? Sekarang ini bukan lagi zamannya mengatakan saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa menjadi sahabat kita. Kalau kita intim dengan dia, akan terjadi kemungkinan Tuhan akan mencurahkan hatinya kepada kita. Jadi bukan kita aja yang curhat ke Tuhan ya. Tuhan juga akan mencurahkan hatinya kepada kita. Kita lanjut. Allah berpaling dari bangsa Yahudi. Karena itu bangsa Yahudi tidak mengakui Tuhan sebagai Mesias. Ketika itu terjadi, Allah berteman dengan bangsa lain, berteman di dunia. Jadi pada saat Allah menerima bangsa Yahudi, pastilah hal itu seperti membawa hidup bagi orang sesudah kematian. Oleh hidupnya, siapa yang akan menghakiminya? Tidak ada. Kristus Yesus yang telah mati untuk kita. Tetapi itu belum semuanya. Bahkan dia juga telah bangkit dan sekarang duduk di tempat yang paling terhormat di surga, memohon bagi kita. Dia adalah satu-satunya jalan. Selalu kita berdoa demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Itu langsung jalannya sampai ke Bapa. Bapa, banyak banget ini permohonan doa dari anak-anakmu. Tuhan Yesus itu doakan kita di hadapan Bapa. Bawa permohonannya di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, Kristus dapat menyelamatkan yang datang kepada Allah melalui Dia. Ia dapat melakukannya selama-lamanya karena ia hidup terus. Siap menolong orang yang mau menghadap Allah. Ya, sangat luar biasa Tuhan kita ya. Ketika kita masih menjadi musuh Allah, waktu kita memilih si jahat itu, Allah telah menjadikan kita sahabatnya melalui kematian anak. Jadi di antara kuasa kebenaran dan di antara kuasa kegelapan itu ada kita. Terjadi perebutan. Siapa yang menang? Tentu yang benar dong, tentu yang putih dong. Yang hitam selalu kalah. Ya. Kenapa? Melalui salib. Begitu Tuhan Yesus disalibkan, terjadilah lepas tangan dari si iblis. Asal kita jangan memilih iblis lagi. Kalau kita meraih ke atas, kita akan ditarik ke Tuhan. Kalau tangan kita pilih untuk dinaikkan, Tuhan, aku mengakuimu, kita ditarik. Asal jangan kita turunkan, iblis, aku memilih kamu, kita ditarik turun. Kita mau pilih ditarik ke atas atau ditarik turun. Saya sih memilih ditarik ke atas. Sekarang kita adalah sahabat Allah. Pastilah Allah akan menyelamatkan kita melalui hidup anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu, atas makanan yang sudah kami santap pada saat ini. Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan gizi bagi roh kami, sehingga kami bertumbuh dengan sehat dan penuh sukacita. Kami saat ini sudah merenungkan firman-Mu. Kami juga mau membawa pulang damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu, sehingga dalam 1 minggu ke depan hati kami penuh dengan sukacita menghadapi hari-hari kami, dan kami memilih untuk bersukacita senantiasa, seperti di Filipi pasal 4 ayat 4. Kami mau Engkau menuntun kami dan menjaga jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, kami bersyukur kami boleh kembali diingatkan tentang bagaimana kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli dengan hidup kami. Kami berterima kasih
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari ini Tuhan Engkau memperhatikan setiap jemaat. Apa yang kami berikan pada hari ini kami percaya karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kedua tangan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuaikan satu hasil. Kami boleh menikmati kehidupan hari ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan Engkau memperhatikan jadi lelah setiap jemaat. Oleh karena itu Engkau berkati baik jemaat yang ada di rumah, di tempat ini, dimanapun kami bekerja. Tuhan perhatikan. Buatlah apa yang kami kerjakan, studi kami, pembelajaran kami, apa yang mendukung untuk membangun pekerjaan kami, karya kami, sertai, dan oleh karena penyertaan-Mu itulah kami berhasil, Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur. Dan biarlah hari ini Tuhan sebelum kami pulang, kami mau mengarahkan hati kami kepada Engkau. Kami memandang pada salib bukan di dalam kuasa kematian, kuasa kebangkitan itu. Kami kembali kuatkan dan disegarkan. Oleh karena itu hari ini jemaat Tuhan, ketika Engkau akan pergi, Engkau akan meninggalkan tempat ini, Engkau harus tahu ada Tuhan yang menyertai Engkau. Percaya kepada Tuhan dan terimalah kiranya berkat. Biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat semua di sini dan di rumah, dimanapun saudara berada, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.